Hari ini kita akan membahas mengenai Faiza Ashraf. Selama 3 minggu, polisi bekerja keras untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita berusia 26 tahun itu. Dia dikabarkan menghilang dari Beirut pada awal Februari. Sebelumnya, Faiza itu sempat menghubungi polisi dan mengatakan dia sedang dalam bahaya. Namun tiba-tiba telepon terputus. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Faiza Ashraf adalah seorang wanita Pakistan Norwegia. Sekitar 65,23% orang Pakistan di Norwegia tinggal di ibu kota Oslo. Sedangkan orang Norwegia Pakistan merupakan generasi pertama yang bermigrasi dari Pakistan. Pada tahun 2004, Faiza Ashraf bertemu dengan Shamresh Khan. Setelah pertemuan itu, Shamresh jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun Faiza menolaknya. Hal itu membuat Shamresh sakit hati dan kesulitan menghadapi kenyataan. Selama bertahun-tahun, dia mencoba dengan segala cara untuk bisa menjalin hubungan dengan Faiza. Namun Faiza tetap menolaknya. Karena selalu menolak, akhirnya Shamresh mengancam akan selalu mengikutinya. Menjelang akhir tahun 2009, ketika itu Faiza berumur sekitar 26 tahun. Dia bekerja di suatu tempat perbutikan. Setiap paginya dia selalu menunggu bus di halte. Shamresh yang memang sangat tergila-gila dengan Faiza dari dulu akhirnya menyerah untuk mendapatkan Faiza Ashraf. Cintanya pun berubah menjadi benci yang luar biasa. Shamresh Khan mulai mempunyai keinginan jahat untuk menyakiti Faiza, sehingga tak ada satupun orang yang dapat memiliki Faiza. Pada tahun itu juga, Shamresh menghubungi beberapa pecandu narkoboy dengan tawaran uang jika mereka mau menyiramkan air asam ke wajah Faiza. Namun rencana itu gagal. Kronologi kejadian. Di pagi hari sekitar Rabu 3 Februari 2010, Faiza Ashraf seperti biasa sedang menunggu bus meninggalkan rumahnya di Haslum dan menuju ke pusat kota Oslo untuk bekerja. Faiza bekerja di sebuah butik pakaian. Saat dia berdiri di halte bus sekitar pukul 6:40, tiba-tiba seorang pria yang bernama Havert yang berusia 25 tahun berhenti tepat di depannya. Sontak Faiza kaget. Tanpa basa-basi, pria itu menangkapnya dan memaksanya untuk masuk ke bagasi mobilnya. Pada saat itu Faiza panik, namun di tengah-tengah kepanikan itu dia masih bisa berhasil menghubungi polisi dari ponselnya. Faiza memberitahu polisi bahwa dia sedang dalam ketakutan dan sepertinya dia akan diculik oleh seseorang. Belum sempat menanyai titik lokasi persisnya, polisi sudah kehilangan kontak dengan Faiza. Kejadian yang dialami Faiza ini juga sempat disaksikan oleh satu pengendara yang memang sedang melintas, akan tetapi pengendara itu tidak mengetahui dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Faiza berhasil dimasukkan ke dalam bagasi, pria itu segera menancapkan gas mobilnya. Setelah beberapa saat, Havers menghentikan mobilnya dan memberitahu bahwa dia dibayar oleh seseorang untuk menculik Faiza, dan dia mengaku kepada Faiza bahwa dia dibayar sekitar 10.000 untuk kejahatan tersebut. Havers juga sempat berjanji kepada Faiza untuk tidak akan menyakitinya.
Sebelum melanjutkan perjalanan, Faiza kemudian mencoba kembali untuk menghubungi polisi dan dia berhasil menyampaikan informasi tersebut bersama dengan deskripsi singkat tentang penculiknya. Faiza mencoba untuk melacak panggilan tersebut. Faiza juga memberitahu kepada polisi identitas dari Shamres Khan yang dia simpulkan dialah yang telah memerintahkan Havers untuk menculiknya. Shamres Khan selama 5 tahun terakhir memang terobsesi untuk menikahinya dan menurut Faiza dia melecehkan dan menyiksanya selama ini. Setelah berkendara ke kawasan hutan Sol di Asker sekitar 25 menit di luar Oslo, Havers membuka kopernya dan menemukan Faiza sudah tidak bergerak sama sekali. Karena panik, dia kemudian menyeret tubuh Faiza ke tempat dangkal yang telah disiapkan sebelumnya di sekitar 200 meter dari jalur ski yang populer. Setelah itu, dia menyedot bagasi dan menggunakan obor seadanya untuk menghilangkan sisa bukti. Setelah itu, dia melakukan perjalanan ke Swedia bersama pacarnya. Pada hari Rabu 3 Februari, polisi mengumumkan seorang wanita berusia sekitar 20 tahunan dari Asker yang telah menghilang. Polisi mengatakan bahwa mereka yakin wanita itu telah diculik. Semua lalu lintas yang datang melalui Asker dihentikan dan diperiksa oleh polisi bersenjata lengkap. Sore itu, polisi menangkap pengemudi taksi berumur sekitar 28 tahun bernama Shamres Khan di Oslo karena Faiza telah menelpon sebelumnya dan menyebut dia sebagai orang yang mungkin telah menjadi kaki tangan penculik. Karena Faiza telah menelpon sebelumnya dan menyebut dia sebagai orang yang kemungkinan telah menjadi kaki tangan penculikan ini. Shamres Khan memiliki sejarah panjang tentang pelecehan dan menguntit terhadap Faiza Ashraf, dan menurut teman-temannya, Faiza merasa terancam olehnya. Shamres awalnya menyangkal atas semua tuduhan serta kesalahan itu dan berpura-pura menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam menemukan Faiza. Sejumlah besar polisi dan pasukan sukarelawan menyisir hutan di Vestmarka yang berdekatan dengan tempat ponselnya Faiza terakhir kali digunakan. Sebelumnya, polisi telah melacak tetapi tidak dapat menemukan Faiza. Polisi juga mengeluarkan pemberitahuan jika dia diculik dan dibawa ke luar negeri. Pada Rabu 10 Februari, polisi menangkap Havers berusia 25 tahun karena dia dicurigai melakukan penculikan. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi dan setelah diinterogasi, dia mengungkapkan bahwa Faiza Ashraf sudah meninggal dan dia segera memberitahu polisi lokasi tempat tubuh Faiza dikubur. Havers menyatakan bahwa dia terpaksa menculik Faiza karena untuk melunasi hutang judinya. Semua itu dilakukan atas perintah dari Shamres Khan. Havers menjelaskan kepada polisi bahwa Faiza meninggal karena kehabisan oksigen di bagasi. Shamres Khan membantah atas pernyataan Havers. Dia membantah bahwa dia telah memerintahkan pembunuhan itu. Dia hanya mengatakan Faiza culik dan siksa saja, bukan untuk menghilangkan nyawanya. Motifnya adalah penolakan Faiza Ashraf sedari dulu karena tidak mau menikah dengannya. Mereka berdua bertemu saat Havers bekerja di pom bensin di Traita dan di mana Shamres Khan adalah pelanggan tetap dari Havers. Pada tanggal 14 Mei 2011, Havers dan juga Shamres Khan masing-masing dinyatakan bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat 2 dan juga penculikan pada Faiza Ashraf. Tak satu pun dari keduanya dihukum karena pembunuhan berencana. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman 8 dan 17 tahun penjara. Namun, kedua hukuman tersebut secara pribadi diperintahkan untuk diajukan banding oleh Jaksa Agung yang merasa bahwa pengadilan telah membuat keputusan yang salah.
Akhirnya persidangan kedua dilaksanakan. Shamres Khan dan juga Hafiz dihukum atas penghilangan nyawa dan penculikan dan memiliki hak mereka sendiri. Hukuman mereka meningkat menjadi 19 tahun untuk Shamres Khan dan 18 tahun untuk Hafiz. Selain itu, mereka berdua harus membayar sekitar 200.000 sebagai kompensasi kepada orang tua Faiza Ashraf. Keluarga Faiza sangat senang karena keduanya dihukum karena pembunuhan berencana dalam keadaan yang sangat memberatkan. Penghilangan nyawa harus dihukum berat, kata pengacara dari keluarga Faiza Ashraf. Pada tanggal 28 Maret 2012, Mahkamah Agung Norwegia menolak meninjau kedua kasus tersebut yang secara efektif mengakhiri proses banding kedua pria itu. Di sisi lain, teman, keluarga, dan semua orang berduka atas insiden ini. Mereka memenuhi masjid terbesar di Skandinavia di Oslo. Peti jenazah Faiza Ashraf dibawa masuk ke dalam masjid oleh rombongan, antara lain terdiri dari 2 saudara laki-laki dan 1 sepupunya. Pemakaman dilaksanakan hari Senin. Saswar mengatakan bahwa beberapa orang yang hadir menangis keras saat imam menyampaikan pidatonya. Imam berbicara kepada keluarga dan berdoa kepada Tuhan agar kita tidak akan pernah melihat peristiwa tragis seperti ini lagi. Menurut adat umat Islam, memang jenazah harus dikuburkan secepatnya. Itulah cerita mengenai Faiza Ashraf. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.